Katakan sebuah kata gitu. Selamat sore Ibu, sore Mbak. Dengan Ibu ya, iya betul. Sendiri aja Bu. Iya, sebetulnya lagi sibuk Mbak. Sebelumnya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik ya. Perkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan nama saya Reza Kanisa sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Saya di sini ingin melakukan wawancara serta screening awal bagi penyakit Ibu. Nah, nanti informasi yang Ibu berikan kepada saya itu akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya untuk digunakan sebagai keperluan medis. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Iya, saya bersedia. Saya sudah membaca data medis yang diberikan oleh dokter. Nah, Ibu itu dirawat karena penyakit Dengue syndrome ya Bu? Iya Pak. Sebelum saya memberi saran gizi yang lebih lanjut, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Boleh tahu sebelumnya tuh Ibu bekerja atau ngapain aja Bu kegiatan sehari-harinya? Saya itu ibu rumah tangga Mbak, tapi kadang juga saya bantu sama jual online gitu. Lalu usia Ibu sekarang itu berapa? Saya usianya 30 tahun. 30 tahun. Tinggi badan sama berat badan Ibu kalau boleh tahu? Berat badan saya itu 60 kilo, terus tinggi badan saya 160 cm. Baik Ibu, sebelum saya lanjutkan dalam pemeriksaan gizi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih, bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah mungkin merasakan lemas atau mual atau nyeri perut dalam kondisi sekarang? Iya Mbak, jadi saya tuh sekarang merasa mual, lemas, terus juga perut saya sering merasa nyeri gitu. Ya. Terus kalau untuk nafsu makannya itu bagaimana Bu? Jadi selama saya sakit itu nafsu makan saya sering menurun gitu Mbak. Jadi kadang saya kalau lihat makan itu mual. Nah, terus berarti dalam 2 hari terakhir ini yang Ibu konsumsi itu apa aja? Jadi saya tuh hanya mengkonsumsi bubur, terus sama air putih saja, cuma sedikit. Nah, dari yang saya lihat itu di sini terdapat kalau berat badan Ibu turun 3 kg selama sakit. Nah, itu tuh dikarenakan nafsu makan Ibu itu yang benar-benar menurun atau ada hal lain? Iya Mbak, jadi saya tuh nggak nafsu makan karena saya juga kalau ya kalian tuh mual kan, terus juga karena ada nyeri perut gitu, jadi nggak nafsu buat makan. Nah, kalau misal itu kan asupan makan saat sakit Ibunya udah nggak bisa makan gitu ya, cuma makan bubur. Nah, kalau sebelum sakit itu pola makan dari Ibunya gimana? Sebelum sakit itu pola makan saya bagus sih Mbak. Saya 3 kali makan sehari dan juga saya juga makan selingan gitu kayak buah atau snack gitu. Mungkin pola makan yang Ibu itu sebelum sakit cukup baik, cuma pada saat sekarang karena asupan Ibu sangat turun dan penurunan berat badan juga terjadi, kita tuh harus menyusun rencana makanan untuk Ibu. Bu, mungkin saran untuk mengurangi mual itu bisa dilakukan atau dicoba dengan makan dengan porsi kecil yang sekitar 5-6 kali sehari. Lalu usahakan kalau habis makan itu jangan berbaring dulu. Lalu bila Ibunya terus mengalami mual-mual, itu bisa diberi asupan cairan terlebih dahulu seperti air kelapa atau air gula. Selain gejala yang Ibu alami seperti mual sama lemas itu ada keluhan lain nggak seperti nyeri otot atau gejala lain gitu Bu? Mbak, jadi saya juga merasa bintik-bintik merah di tubuh gitu, kayak di kaki, terus di tangan, di dada, di tubuh pokoknya. Itu kalau boleh tahu kenapa ya Mbak?
Jadi bintik merah yang ada di ibu itu kemungkinan besar terjadi karena gejala infeksi dari virus TB tersebut, Bu. Itu tuh terjadi pada penderita DBD. Nah, itu tuh mungkin bisa menyebar dari infeksi virus tersebut. Nah, lalu bintik merah ini juga muncul karena tromosit dalam tubuh ibu itu juga meningkat. Itu dapat menyebabkan pembuluh darah kecil itu mudah pecah serta menyebabkan pendarahan di bawah kulit. Nah, dari pemeriksaan laboratorium itu, pemeriksaan biokimianya juga ibu itu mengalami hematokrit yang meningkat yang dapat menyebabkan kebocoran plasma serta dehidrasi itu. Lalu ada trombosit yang menurun yang dapat berisiko dalam pendarahan yang lebih tinggi. Lalu ada natrium serta albumin rendah yang mengganggu keseimbangan cairan tubuh pada ibunya. Jadi begitu ya Bu, saat ini saya akan koordinasikan dengan perawat tentang asupan makan yang diberikan kepada ibu agar bisa mendapatkan makanan lunak dengan tinggi protein dan tinggi energi serta pemberian asupan cairan yang cukup kepada ibu. Bantu menyusun dalam pemenuhan asupan harian ibu dan sesuai dengan kondisi medis pada ibunya. Mungkin nanti kalau ada keluhan lanjutan atau gejala lain yang dirasakan sama ibu, boleh hubungi saya kembali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu segera pulih dan bisa kembali beraktivitas lagi ya Bu, seperti biasa. Mungkin begitu saja Ibu. Terima kasih ya Mbak. Ya Mbak, sama-sama.